Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Munir, NIM 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesenjangan kompetensi guru PAI berdasarkan UNESCO ICT Kompetensi Framework. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Kehadiran teknologi digital mengubah cara manusia memperoleh informasi, berkomunikasi, bekerja, hingga proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Di dunia pendidikan saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, tetapi mulai bergerak menuju pembelajaran digital yang lebih fleksibel, interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Dalam konteks pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus agen perubahan dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, yang selanjutnya, UNESCO Kompetensi Framework for Teacher. Baik, yang selanjutnya, UNESCO Kompetensi Framework for Teacher. UNESCO merupakan organisasi internasional yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan pendidikan global, termasuk dalam perkembangan kompetensi guru di era digital. Salah satu upaya yang dilakukan UNESCO adalah menyusun ICT Kompetensi Framework for Teacher, yaitu kerangka kompetensi teknologi informasi dan komunikasi yang dirancang sebagai pedoman bagi guru dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Kerangka kompetensi ini dikembangkan karena perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pendidikan secara signifikan. Pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada transfer pengetahuan secara konvensional, tetapi juga harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan integrasi digital. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar proses pendidikan menjadi lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. UNESCO ICT Kompetensi Framework menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya sekedar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan para pedagogik, manajemen pendidikan pelajaran, pengembangan profesional, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Framework ini menjadi salah satu standar internasional yang banyak dijadikan acuan oleh berbagai negara dalam meningkatkan kompetensi digital guru. UNESCO membagi kompetensi ICT guru ke dalam 6 aspek utama, yaitu yang berikut: understanding ICT in education. Aspek ini menekankan pentingnya pemahaman guru terhadap peran teknologi dalam dunia pendidikan. Guru diharapkan memahami kebijakan pendidikan berbasis teknologi serta mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan digitalisasi pendidikan. Yang kedua, kurikulum and assessment. Pada aspek ini, guru dituntut mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan proses evaluasi pembelajaran. Guru tidak hanya menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk menyusun penilaian, memberikan umpan balik, dan memantau perkembangan siswa.
Yang ketiga, pedagogi. Aspek pedagogik menekankan kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kreatif, dan berpusat pada siswa melalui pemanfaatan teknologi digital. Guru tidak Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan pengetahuan secara mandiri melalui teknologi. Yang keempat, application of digital skill. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan teknis guru dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Guru harus mampu mengoperasikan komputer, internet, aplikasi, presentasi, platform pembelajaran daring, hingga media sosial edukatif sebagai sarana pembelajaran. Yang kelima, organization and administration. Aspek organisasi dan administrasi berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran berbasis digital secara efektif. Guru harus mampu mengatur kelas digital, mengelola administrasi pembelajaran, menyimpan data siswa, serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang keenam, teacher professional learning. Aspek terakhir menekankan pentingnya guru profesional, guru secara berkelanjutan melalui teknologi digital. Guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi pendidikan agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Yang selanjutnya, kompetensi guru PAI di era digital. Guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan penyampaian ilmu pengetahuan agama, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, guru PAI memiliki peran strategis dalam membimbing siswa agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Di era digital saat ini, guru PAI menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Peserta didik hidup dalam lingkungan yang sangat dekat dengan internet, media sosial, dan berbagai platform digital yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya belajar mereka. Kondisi tersebut menuntut guru PAI untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik generasi digital. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian mengenai kompetensi digital guru telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Salah satu peneliti yang dilakukan oleh Rahman menunjukkan bahwa kemampuan digital guru masih berada pada kategori sedang dan memerlukan peningkatan, terutama aspek pedagogik digital. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa banyak guru yang mampu menggunakan teknologi dasar tetapi belum mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kondisi kompetensi ITC guru PAI di era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Guru PAI saat ini dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar pembelajaran tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21. Namun, kompetensi ITC guru PAI di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan. Sebagian guru telah mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti memanfaatkan aplikasi presentasi, platform pembelajaran daring, video pembelajaran, dan media digital lainnya. Dengan demikian dapat
dipahami bahwa kondisi kompetensi ITC guru PAI saat ini masih memerlukan peningkatan yang serius agar sesuai dengan standar UNESCO ITC Competency Framework. Guru tidak hanya perlu menguasai penggunaan teknologi dasar, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Yang selanjutnya, bentuk kesenjangan kompetensi guru PAI berdasarkan UNESCO ITC Competency Framework. Yang pertama, kesenjangan pada aspek pedagogi digital. Salah satu kesenjangan yang terlihat adalah pada aspek pedagogi digital. Banyak guru PAI masih menggunakan metode pembelajaran konvensional meskipun pembelajaran dilakukan dengan bantuan teknologi. Guru cenderung hanya memindahkan metode ceramah ke media digital tanpa mengubah pendekatan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan partisipasi. Yang kedua, kesenjangan pada penguasa teknologi digital. Kesenjangan kompetensi berikutnya terlihat pada kemampuan teknis guru dalam menggunakan teknologi digital. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pembelajaran, membuat media digital interaktif, maupun menggunakan platform pembelajaran yang secara maksimal. Yang ketiga, kesenjangan pada pengembangan profesional guru. UNESCO menekankan pentingnya perkembangan profesional guru secara berkelanjutan melalui teknologi digital. Guru diharapkan mampu terus belajar dan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Namun dalam praktiknya masih banyak guru PAI yang belum aktif mengaktifkan pelatihan ICT atau kegiatan pengembangan kompetensi digital lainnya. Yang keempat, kesenjangan infrastruktur dan fasilitas teknologi. Kesenjangan kompetensi guru PAI juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Masih terdapat sekolah yang memiliki keterbatasan perangkat komputer, proyektor, jaringan internet, maupun laboratorium multimedia. Yang kelima, kesenjangan integrasi nilai keislaman dan teknologi. Sebagai guru pendidikan agama Islam, guru PAI memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi membentuk karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran PAI seharusnya mampu mendukung menanamkan nilai-nilai Islam secara positif. Nah, selanjutnya, faktor-faktor penyebab kesenjangan kompetensi guru PAI. Kesenjangan kompetensi ITC guru PAI dalam pembelajaran digital tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek internal guru maupun aspek eksternal yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan dan perkembangan teknologi. Keberadaan faktor-faktor yang ini menyebabkan kemampuan digital guru PAI berkembang secara tidak merata, sehingga masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran secara optimal. Oke, yang selanjutnya, solusi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi guru PAI. Kesenjangan kompetensi ICT guru PAI yang terjadi di era digital perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun guru itu sendiri. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut guru untuk terus meningkatkan kemampuan digital agar mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut.
Yang selanjutnya, analisis dan implikasi terhadap pembelajaran PAI. Kesenjangan kompetensi ICT. Guru PAI memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas pembelajaran. Guru yang belum memiliki kemampuan digital memindai cenderung mengalami kesulitan dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Akibat proses pembelajaran menjadi kekurangnya efektif dan siswa mudah merasa bosan selama kegiatan belajar berlangsung. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Guru PAI saat ini dituntut untuk tidak hanya menguasai materi pembelajaran keagamaan, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif agar proses pembelajaran menjadi lebih inovatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam ini, UNESCO melalui ICT Competency Framework of Teacher memberikan standar kompetensi yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kemampuan digital guru. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi ICT guru PAI di Indonesia masih mengalami berbagai kesenjangan. Kesenjangan tersebut terlihat pada aspek pedagogi digital, penguasaan aplikasi teknologi, pengembangan profesional guru, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.